Banyak yang gagal pakai aplikasi kasir hanya karena keliru saat pengaturan awalnya. Jangan sampai itu terjadi di bisnis teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan bahas persiapan aplikasi ke toko khusus untuk pengguna baru. Kita setting supaya aplikasi ini benar-benar bisa membuat bisnis teman-teman semua naik level. Silahkan simak video berikut ini sampai selesai. Trigonal Tutorial. Jika teman-teman saat ini baru menggunakan program dan usahanya sudah berjalan, nah untuk langkah awalnya, teman-teman bisa input saldo awal perkiraan. Di sini saya akan menjelaskan ya bagaimana cara input saldo perkiraan dan penjelasannya. Jadi saldo awal perkiraan itu adalah posisi keuangan toko di hari pertama sebelum menggunakan program yang mencakup seperti saldo kas, lalu ada persediaan barang dan nilai-nilai aset itu diinput di bagian aktiva. Lalu untuk kewajiban dan modal itu seperti hutang-hutang kita, hutang bank, hutang usaha, dan modal kita gitu ya. Itu adalah di posisi kewajiban dan modal atau pasiva. Sederhananya, kalau sistem itu seperti buku baru, awal adalah angka pertama yang kita tulis supaya pencatatan selanjutnya tidak salah. Jadi teman-teman kalau memang ada hutang dan piutang, itu bisa diisikan di saldo awal hutang dan piutang. Lalu otomatis akan terbaca ke bagian saldo awal perkiraan dengan akun piutang usaha dan hutang usaha. Jadi untuk akun piutang usaha, hutang usaha, dan persediaan barang itu nggak boleh diisikan otomatis, nggak boleh diisikan manual seperti ini ya. Nah, nggak boleh ya. Jadi ketiga akun ini, hutang usaha, persediaan barang, dan piutang usaha itu diisikan di masing-masing menunya. Yang pertama di persediaan barang itu teman-teman bisa isikan di menu persediaan saldo awal item. Nanti teman-teman bisa isikan jumlah kuantiti dan HPP-nya. Otomatis akan terbaca di saldo awal perkiraan di akun persediaan barang ini. Yang kedua untuk piutang usaha, nah ini teman-teman bisa isikan di menu akuntansi lalu saldo awal piutang usaha. Nah, jadi otomatis dia akan terbaca di saldo perkiraan dengan akun piutang usaha. Lalu yang ketiga di hutang usaha, teman-teman bisa isikan nilainya dari menu akuntansi saldo awal hutang. Nah, otomatis juga akan terbaca di saldo perkiraan lalu ke akun hutang usaha. Untuk pengisiannya antara ketiga akun ini itu di video lainnya ya, teman-teman bisa lihat video lainnya dari Trigonal Software. Oke, di sini kalau memang sudah isikan hutang, piutang usaha dan persediaan barang, otomatis nilainya akan muncul ya. Selanjutnya teman-teman bisa langsung sesuaikan kas teman-teman aja. Nah, kas kecil, Bank BCA, Bank Mandiri, dan lain-lain ya. Kalau memang tidak ada akunnya di sini, teman-teman bisa buka menu daftar perkiraan, lalu buatkan akunnya dulu. Otomatis nanti akan terbaca di saldo awal perkiraan. Itu bisa ditutup dan buka lagi ya, kalau memang akunnya tidak ada. Gitu, akun yang dibutuhkan tidak ada gitu ya. Nah, kalau memang di sini contoh saya tidak ada hutang usaha, tidak ada piutang, dan tidak ada nilai persediaan, saya langsung menyesuaikan kas saya nih. Misalkan ada 1 juta. Ini disesuaikan dengan hari pada saat kita input saldo awal perkiraan ya. Jadi kas kecil itu kita ibaratkan adalah uang tunai. Uang tunai kita saat itu ada 1 juta. Lalu bank lainnya misalkan Bank BCA ada 5 juta. Nah, seperti ini ya. Jadi ini kalau kita sudah sesuaikan, otomatis dia di posisi aktiva kita mendapatkan total 6 juta nih. Nah, ini ya 6 juta. Lalu di bagian kewajiban ini masih kosong. Nah, kalau di bagian saldo perkiraan, nilai aktiva dan nilai kewajiban dan modal itu harus balance. Tidak bisa tidak balance ya, atau tidak seimbang. Jadi kalau di sini nggak ada hutang usaha, kita bisa pindahkan aja nih total aktiva kita ke bagian modal. Nah, modal nilainya adalah 6 juta. Nah, kalau sudah seperti ini, maka total aktiva kita dan total kewajiban modal kita sudah balance gitu ya. Kalau misalkan seandainya ada hutang usaha, maka kita bisa menyesuaikannya, membuat balance-nya menggunakan rumus. Rumusnya itu total aktiva dikurangi total hutang usaha. Nanti nilai selisihnya bisa diisi di bagian modal. Kalau memang nanti ada hutang usaha ya. Tapi kalau memang tidak ada, bisa kita pindahkan langsung aja ke bagian modal untuk total dari aktivanya. Itu ya teman-teman. Nah, ini sekedar informasi aja. Kalau memang teman-teman tidak isikan saldo awal perkiraan dan langsung menggunakan program, sebenarnya tidak masalah ya. Akan tetapi laporan keuangannya jadi tidak akurat. Ini yang pertama. Yang kedua, saldo kas dan bank bisa aja tidak balance. Jadi saldo kas real dengan kas program itu tidak akan sesuai. Gitu ya. Bisa aja minus kas kita di program, tapi di real tidak gitu ya. Yang ketiga, hutang piutang tidak terbaca. Kayak tadi ya, kalau kita inputkan hutang dan piutang kita di awal, otomatis kan akan terbaca di saldo perkiraan gitu ya. Pada saat kita mau bayar, contoh ketika kita mau bayar ke supplier,
Misalkan kita memiliki hutang yang sebelum kita catat di program dan kita mau bayar nih. Nah, kalau kita tidak pindahkan dulu di saldo awal hutang yang nantinya akan terbaca di saldo awal perkiraan, otomatis nilainya akan berbeda nih, nilai hutang kita. Itu salah satu contohnya. Jadi, kesimpulannya, jika memang saldo awal perkiraan ini tidak diisi, maka seluruh laporan setelahnya bisa salah dan tidak sesuai dengan kondisi toko yang sebenarnya. Jadi, sebelum mulai transaksi, pastikan saldo awal sudah diinput dengan benar. Itu ya, teman-teman. Kalau memang tidak diisi juga nggak apa-apa. Kalau memang teman-teman hanya untuk melakukan penjualan dan mengecek keuntungan di bagian laporan laba rugi. Bagaimana? Mudah kan? Tapi, kalau teman-teman masih bingung atau butuh diskusi lebih lanjut, silakan komen di kolom komentar atau langsung tanyakan ke tim support Trigona Software. Kontaknya ada di deskripsi ya. Sampai jumpa di tutorial berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.